Hai everyone, kembali lagi di MRD Consult Me. Dan dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk mendeskripsikan yang namanya makanan ya, atau in English kita sebut dengan food. Oke. Nah, caranya bagaimana? Simak terus videonya, yuk tak kasih tahu caranya. Oke, yang pertama, tapi sebelum kita masuk ke cara mendeskripsikan dari sebuah makanan gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu ya, ada beberapa vocabulary yang harus kita pahami ya tentunya, dan semoga nanti juga menambah pengetahuan atau vocabulary ya, kosakata, perbendaharaan ya, kosakata buat viewers MRD Consult Me semua yang ada dimanapun Anda berada. Nah, ada apa aja sih vocabulary-nya? Yang pertama ya seperti yang sudah terlihat di gambar, di sini ada texture ya. Jadi vocabulary texture itu ada apa aja sih? Yuk kita cek bareng-bareng. Yang pertama di sini ada chewy ya. Chewy berarti something you need to chew ya. Yang apa ya? Dari kata chew ya. Jadi perlu dikunyah terlebih dahulu. Berarti kalau makanan ya yang perlu dikunyah terlebih dahulu berarti itu kenyal ya. Jadi chewy bisa kita asumsikan atau kita artikan dengan kenyal. Oke. Di sini sudah ada contoh ya, di situ ada gummy bears gitu ya. Jadi untuk menambah ini ya pengetahuan kita tentang vocabulary texture. Oke. Lalu yang kedua, di sini sudah ada gambar ya, cotton candy, itu kelihatan banget ya. Enak banget kayaknya. Oke, nah di sini ada fluffy ya, soft and lightweight. Jadi fluffy di sini kita asumsikan ya soft and lightweight, udah lembut ya, ringan gitu ya. Jadi bisa dicontohkan dari tekstur cotton candy ya. Ada yang suka cotton candy sini? Enak ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada garlicky ya, tasting or smelling strongly of garlic. Oke, jadi dari kata garlic ya, untuk garlicky ini tentunya mengandung ya atau beraroma gitu ya, kuat dengan bawang putih gitu ya, atau garlic. Nah, sudah dicontohkan di sini untuk makanan yang garlic apa sih? Yaitu ada kimchi gitu ya. Lalu berikutnya di sini ada, wah kelihatan ya itu ya, natto, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan fermented soybean ya. Nah, di sini sudah ada slimy ya, yang berarti mungkin bisa kita artikan dengan licin gitu ya. Licin atau berlendir ya, lebih tepatnya ya. Covered by ya, atau or resembling slime, thick slimy mud ya, sorry. Nah, di sini berarti teksturnya itu berlendir ya, sesuai dengan gambar yang sudah tertera di slide ini ya, sesuai dengan aslinya gitu ya, natto fermented soybean. Lalu berikutnya ada greasy atau oily ya, yang berarti berminyak ya, covered or containing oil ya. Sudah ada contohnya, di situ ada french fries. Oke. Lanjut lagi, di sini ada juicy ya, covered or containing juice ya. Dari kata juice menjadi juicy, berarti bisa kita artikan ini ya, mengandung banyak air gitu ya, atau berair gitu ya, juicy. Lanjut lagi, di sini ada creamy ya. Creamy berarti dari kata cream, containing a lot of cream. Di situ sudah ada oatmeal ya, jadi mengandung banyak krim, atau bisa dibilang ini ya, ya creamy ya, jadi mengandung banyak krim gitu ya. Lembut juga mungkin bisa diasumsikan seperti itu, tapi lembut yang tentunya mengandung banyak krim gitu ya. Oke, ada berikutnya ada crispy atau crunchy gitu ya, sudah pada tahu semuanya. Di situ ada gambar potato chips, berarti di sini artinya renyah. Lalu ada buttery ya, ada gambar popcorn. Oke, dari kata butter otomatis berarti mengandung banyak battery gitu ya, mengandung banyak butter gitu ya. Jadi in English kita sebut dengan buttery. Lalu yang berikutnya ada fizzy ya. Fizzy ini biasanya hanya untuk minuman ya yang berkarbonasi ya, seperti
Di sini contohnya cola gitu ya, dan minuman-minuman lain yang kandungannya sama atau mirip gitu ya, bisa kita sebut dengan fizzy. Lalu di sini ada crusty ya. Crusty ini mirip dengan crunchy atau crispy, tetapi hanya di bagian luarnya saja. Lalu bagian dalamnya itu soft ya, masih lembut. Lalu ada fried chicken, di sini kita masukkan ke dalam tekstur tender ya. Tender itu berarti empuk, yang di situ sudah ada definisinya ya, soft texture that is easy to break down. Jadi mudah untuk dicuil mungkin ya istilahnya, atau mungkin di break down lah istilahnya itu. Oke. Lalu ada mango sticky rice ya. Dari katanya saja sudah kelihatan sticky rice, otomatis teksturnya sticky atau lengket gitu ya. Nah, berikutnya ada silky ya, a fine smooth texture. Oke, di situ contohnya sudah ada puding ya. Silky itu berarti dari kata silk ya, berarti bisa kita artikan juga lembut gitu ya. Oke, itu tadi untuk tekstur ya. Lalu berikutnya kita masuk ke taste ya, vocabulary taste atau rasa. Di sini yang pertama ada bitter ya, yang berarti pahit gitu. Di sini sudah dicontohkan dengan contoh dark chocolate. Oke. Lalu berikutnya ada bittersweet ya. Bittersweet berarti bitter dan sweet ya, bersamaan gitu ya. Rasanya berarti pahit dan juga manis gitu ya. Sudah ada contohnya juga di sini, ada dessert box, itu biasanya udah manis, juga ada pahit-pahit dari coklatnya. Lalu ada brownie ya, ini istilah lain dari salty yang berarti asin gitu ya. Lalu ada fury, istilah lain dari spicy ya, ada contohnya di situ seblak ya, berarti pedas. Lalu ada smoky ya, dari kata smoke, berarti itu prosesnya pasti melalui ini pengasapan ya. Oke. Lalu ada sour. Sour berarti masam ya, atau mungkin istilah lainnya kecut, tapi in bahasa kita sebut dengan masam ya. Lalu ada sweet atau sugary ya, berarti manis. Nah, di sini ada tambahan aja ya untuk vocabulary sayuran. Ada beberapa di sini yang bisa sambil dicek atau nanti di screenshot aja untuk lebih jelasnya. Ada beberapa. Nah, kenapa sih kita harus pakai atau mungkin harus mengetahui vocabulary sayuran seperti ini? Karena itu nanti penting untuk mendefinisikan sebuah makanan gitu ya. Kalau memang nanti makanannya mengandung banyak sayuran gitu ya, atau mungkin bahan-bahannya mengandung banyak sayuran ya, otomatis ya kita harus bisa mendeskripsikannya begitu ya. Oke, ini kelanjutannya. Lalu kita masuk ke vocabulary fruits ya, buah-buahan. Di sini ada apa aja? Ini sama aja juga ya. Kalau mungkin nanti kebetulan ada atau mungkin makanan yang mengandung buah-buahan, otomatis kita juga harus bisa mendeskripsikannya ya. Jadi ini beberapa aja, mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi setidaknya berguna ketika nanti dipakai untuk mendeskripsikan makanan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke vocabulary berikutnya. Di sini ada herbs and spices ya. Nah, di sini sudah ada beberapa ya bumbu-bumbu dapur yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan ini ya, makanan atau minumannya ya. Lalu berikutnya ya. Nah, terakhir kita baru bisa masuk ke ya materi utama kita, yaitu di bagian describing atau mendeskripsikan makanan ya. Caranya bagaimana sih mendeskripsikan makanan? Nah, caranya seperti ini. Ayo simak terus videonya, tak kasih tahu caranya ya. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan berdasarkan place or location ya.
artinya ini makanannya berasal dari mana atau mungkin biasa ditemukan di mana gitu juga bisa ya. Jadi contohnya atau kata-katanya, kalimatnya bisa menggunakan it is originally from atau it is from bla bla bla, it is the typical food in mana, seperti itu ya. Tinggal nanti mau pakai yang mana bebas. Next, berikutnya di sini ada color, warnanya apa aja sih yang ada di makanan itu gitu ya. Jadi nanti bisa dijelaskan, misalnya it is apa atau it has many colors like apa dan apa gitu ya. Oke, berikutnya ini place the location. Kalau tadi kan asal ya, kalau yang di sini di bagian ini adalah tempat ditemukan atau mungkin bisa dibeli di mana gitu ya. People can buy it in mana, you can find it in mana, in atau mungkin it is easily to find in mana gitu ya. Nah, untuk kata-katanya sendiri atau kalimatnya bebas ya. Di sini yang saya berikan hanya contoh yang simpel saja ya. Tentunya nanti kalau kalian mendefinisikan sendiri, tentunya bisa membuat kalimat yang lain ya, yang maknanya pun tidak akan berubah atau mungkin tetap sama ya. Yang penting kita tujuannya adalah mendeskripsikan makanan. Oke. Lalu yang berikutnya ada taste ya. Jadi kita sudah belajar banyak ya untuk vocabulary taste atau rasa ya. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan rasa dari makanan yang akan kita deskripsikan gitu ya. Ya Allah, sampai sulit banget ngomongnya ya. Oke, lanjut lagi ke tekstur ya. Tekstur ketika tadi sudah belajar, otomatis nanti bisa digunakan di sini ya untuk mendefinisikan tekstur dari makanan yang akan kita deskripsikan ya. Lalu ada price, harga ya. Harganya ini caranya banyak sekali ya. Mengatakannya bagaimana, contohnya di sini ada it is, it cost gitu ya. Lalu you can get it by, it is about bla 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 up to bla bla bla. Kalau memang nanti tidak tahu harganya, kalian bisa pakai cara yang terakhir, bisa pakai ini ya, range. Jadi harganya mulai berapa sampai berapa. Kalaupun memang tidak bisa didefinisikan atau mungkin nggak tahu harganya, cukup bisa bilang mungkin itu murah atau mahal, sangat murah, terjangkau dan lain-lain. Jadi cukup yang paling simpel seperti itu ya, mendefinisikan harga dari makanan yang kalian definisikan. Lalu berikutnya ada main ingredients. Nah, ini tadi kenapa tadi kita berikan atau vocabulary tentang bumbu-bumbu dapur. Lalu untuk ini ya, bagian sayuran dan buah-buahan, tentunya nanti kalau memang dibutuhkan di bagian ini gitu ya. Jadi main ingredients atau bahan pembuat utamanya apa sih gitu ya. It is made of apa, atau the main ingredients of this food is apa gitu ya. Boleh didefinisikan yang utama aja atau semuanya ya. Jadi semua bumbu-bumbunya kalau kalian tahu boleh didefinisikan atau dideskripsikan gitu ya. Lalu yang terakhir di sini additional information. Nah, namanya additional information ini berarti nanti tiap makanan kemungkinan bisa berbeda-beda gitu ya. Contohnya misalnya di sini this food is better for breakfast, lunch atau dinner gitu ya. Nanti tentunya tiap makanan beda-beda. Lalu misalnya di bagian kedua ya, if your mood is not good enough, it's better for you to consume this food. Nah, ini misalnya contoh untuk beberapa makanan yang bisa meningkatkan mood kita. Contohnya misalnya coklat atau mungkin minuman-minuman coklat dan lain-lain seperti itu. Lalu how to enjoy this food is, nah ini misalnya ada cara khusus untuk menikmati makanan tersebut ya, misalnya dengan tambahan apa dan apa ya. Lalu terakhir di sini ada the shape is, bentuknya. Kalau memang bisa dideskripsikan bentuknya, berarti bisa masuk ke bagian ini ya, the shape is apa atau it is apa, it is like apa gitu ya. Nah, dan tentunya untuk the additional information di sini itu ada banyak sekali ya. Ini hanya beberapa contoh aja karena nanti tiap makanan pasti additional information-nya bisa berbeda-beda. Nah, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke contoh yang sudah di sini saya siapkan ya, yaitu saya mencoba untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan pecel gitu ya. Nah, udah pada tahu pecel kan ya. Nah, di sini buat yang belum tahu aja ya, atau mungkin yang sudah tahu, kita bisa sama-sama belajar di sini gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuat
deskripsi ya dari pecel. Dia di sini contoh misalnya pecel is typical food in Madiun. Okay. I'm sure that all people in Madiun have already known about this food. Of course, gitu ya. It is the combinations of many vegetables and peanut sauce. The vegetables are sometimes spinach, waktu spinach, sprout, and many more. It is spicy, but for the one who doesn't like spicy, you can request to the seller. Nah, di sini biasanya emang tiap-tiap penjual menyediakan sambal yang tidak pedas gitu ya, walaupun nggak semua, tapi tetap bisa request kalau misalnya tidak suka pedas ya. Oke, it is so creamy. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian tekstur ya. It is so creamy because of the peanut sauce. Jadi karena peanut sauce teksturnya menjadi creamy gitu ya. Lalu di sini ada tadi spicy, berarti sudah terdeskripsi di bagian rasa ya. Lalu untuk bagian yang atas tadi ya, typical food in Magetan, berarti Madiun, sorry. Jadi kita sudah masuk ke ini ya, place-nya ya, tempatnya atau lokasinya ada di mana pecel itu gitu ya. You can find it pecel in all area in Madiun ya, hampir di semua area di Madiun. Itu biasanya ya hampir semua penjual di setiap jalan ada yang namanya pecel seller atau penjual pecel gitu ya. Not only in the morning but also in the afternoon or evening, pecel is easily to find even at midnight. Wow, jadi pecel ini memang mudah sekali dijumpai ya, nggak peduli pagi, siang, sore, malam, atau bahkan tengah malam, dini hari, subuh ya, bahkan ya, pecel sangat mudah dijumpai ya di Madiun. Oke, lalu pecel is better to eat ya for all meal time ya, breakfast, lunch, or dinner ya, tentu saja ya, pecel emang bagus banget atau ini ya, biasanya emang dimakan gitu ya untuk semua meal time ya, untuk waktu makan semuanya ya, baik itu pagi hari ya breakfast, atau mungkin makan siang, atau mungkin makan malam, pecel cocok-cocok aja gitu ya, karena memang berbahan dasar sayuran ya, tentunya juga bergizi untuk badan kita atau tubuh kita. Oke. Pecel will be so delicious if it is combined with many side dishes such as crackers, fried chicken, beef, fish, and many more. Nah, ini adalah additional information ya. Jadi di sini saya menambahkan additional information kalau pecel memang sangat enak jika dipadukan dengan lauk pauk lainnya sih ya, seperti kerupuk mungkin ya, lalu ada fried chicken, lalu beef, fish, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, terus ada pertanyaannya ya, which side dish do you prefer ya? Oke, jadi silahkan nanti untuk ini ya jawabannya tulis di kolom komentar ya, which side dish ya do you prefer. Kalau misalnya makan pecel, buat kalian semua nih sukanya lauknya apa sih gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu cukup ya, sekian video dari MRD Consulmi kali ini. Jangan lupa terus dukung dan subscribe ya, supaya nanti kalian bisa dapatkan konten bahasa Inggris setiap harinya di channel ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian, terima kasih, wassalamualaikum ya, thank you so much, see you next time.